Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga Allah menyampaikannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, seluruh kaum muslimin wal muslimat, selalu mendapatkan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur di pertemuan pertama setelah Idul Fitri, setelah Lebaran, setelah kita menunaikan ibadah saum Ramadan dan diakhiri dengan Idul Fitri, dan bersalam-salaman, bersilaturahim, dan kita masih bisa bertemu, berjumpa. Di kesempatan ini saya pribadi dan kru mengucapkan minal aidina wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan saum yang sudah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhir dari kegiatan saum lahirlah manusia-manusia yang paripurna, manusia-manusia yang kafah, insan kamil, manusia mutakin, manusia yang telah digembleng, manusia yang telah dibina melalui kegiatan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang tetap masih bertemu dengan kita, masih bisa berjumpa dengan kita menikmati kembali ibadah di bulan suci Ramadan. Dan seandainya Allah tidak menghendaki untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, maka jadikanlah kami ini hamba yang selalu dicintai dan disayangi, bukan hamba yang dibenci, yang dimurkai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji, mempelajari, memahami, dan insya Allah mendalami, bahkan mengamalkan dan mengajarkan, kita berdoa dahulu untuk hamba-hamba Allah yang sedang disayangi, dicintai oleh Allah melalui diberinya penyakit. Nah ini, jadi memang penyakit itu tidak disenangi ya, karena maunya sehat terus gitu. Tapi ketika datang penyakit itu, maka sikapilah hal ini bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang sedang sakit. Salah seorang yang sedang berbaring, sedang sakit di rumah sakit atau di rumah, yang pertama adalah Profesor Dr. Aan yang menjadi sekretaris DGB. Ibu Profesor Aan sedang sakit sudah semingguan lebih mungkin. Mudah-mudahan Allah menggantinya, memberinya dengan sehat walafiat. Kemudian juga Ibu Ketua DGB, kalau Bu Aan itu sekretaris DGB,
ibu atau istri ketua DGGB juga, Ibu Dr. Nunung Nur Samsiah, sama-sama sedang sakit. Mudah-mudahan penyakit-penyakitnya dicabut, diganti dengan sehat walafiat, dan juga diberi kesabaran ya. Kalau sakit dengan sabar, insya Allah kenikmatan yang diterima. Tapi itu perjuangan, perjuangan ya, bagaimanapun berjuang. Dan selalu ketika rasa sakit datang, yang dipanggil hanya Allah, bukan aduh, tapi ya Allah ringankan, ya Allah sabarkan, ya Allah. Nah, jadi terus Allah yang dipanggil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si, Ishfi anta syafi la syafiya illa anta, syifaan la yugadiru sakoma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan yang hadir yang juga sedang sakit, mungkin keluarga atau siapa saja, jamaah kita semuanya disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian juga yang kedua, nah kalau kemarin juga ini Ustadz Cacan juga kemarin sakit nih minggu yang lalu gitu ya. Sekarang sehat, alhamdulillah bisa muncul kembali. Mudah-mudahan sehat terus Ustadz Cacan Agis ya. Kemudian yang kedua, mohon kepada Allah untuk terus kita diberi keistiqomahan dalam beribadah. Banyak ibadah-ibadah yang sudah kita tunaikan, kadangkala belum bisa istiqomah. Jadi kalau beramal itu masih sebatas belum stabil. Nah, gitu. Dan doa yang telah kita ketahui untuk mendapatkan keistiqomahan, halo para jamaah, untuk mendapatkan keistiqomahan maka dibaca setiap pada sholat, ya muqallibal qulub, nah sabit qalbi ala dinik. Di samping akhir dari bacaan tahiyat akhir itu selalu dibaca, dimohon kepada Allah. Nah di luar sholat juga dibaca, ya muqallibal qulub, wahai yang membulak balikan hati, sabit qalbi ala dinik. Artinya di situ minta ditetapkan, dikokohkan, diistiqomahkan dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian juga minta kelancaran dalam hidup, selalu kita ingin lancar. Hidup ini selalu ingin lancar dan memang harus minta kepada Allah gitu. Doanya sudah kita hafal semuanya. Mari kita sama-sama, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah itu, jadi minta kepada Allah terus, dikumandangkan, dimohonkan kepada Allah. Dan kalau bahasa Al-Qur'annya lupa, bahasa hadisnya lupa, bahasa Arabnya lupa, bahasa sendiri juga, itu Allah Maha mengetahui tentang apa yang dimintakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Tema yang kita garap, yang kita ungkap, yang kita bahas di pagi hari ini, insya Allah masih sekaitan dengan kegiatan ba'da Idul Fitri. Nah ini kajiannya kajian surah Al-Hujurat nih, Al-Hujurat ayat 10.
Judulnya merajut, merajut nih ya. Merajut ikatan ukhuwah Islamiyah, insaniyah dan watoniyah melalui halal bihalal serta silaturahmi. Ini judulnya menurut saya sangat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang sekarang sedang dilaksanakan oleh umat Islam pada umumnya, yaitu merajut ya. Merajut ikatan ukhuwah Islamiyah. Jadi bagaimana merajut ini? Bagaimana menguatkan kembali gitu ya. Bagaimana mengkokohkan kembali. Nah itu ukhuwah Islamiyah. Kemudian insaniyah. Ini hubungan dengan manusia, dan watoniyah, hubungan dengan kenegaraan ya. Bagaimana merajut itu semuanya melalui bingkai halal bihalal serta silaturahmi. Mari kita lihat ayat yang kita siapkan, kita baca pelan-pelan, penuh kehusyuan, semoga mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Mari kita lihat arti dari ayat tersebut. Sesungguhnya, nah ini kalimatnya diawali dengan sesungguhnya. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah ini surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Dimanapun bertemu, dimanapun berada, walaupun tidak mengenal siapa namanya, orang mana, tapi dia itu orang yang beriman, itu saudara kita. Dan bila orang-orang mukmin itu bertikai, berkelahi, cekcok gitu ya dalam bahasa Sundanya, maka di situ kewajiban mukmin yang lain untuk memberikan bagaimana mendamaikan mereka itu ya, dengan mohon kepada Allah supaya damai lagi, tidak senyum jadi senyum lagi ya, tidak berhadapan jadi berhadapan lagi tuh gitu ya. Dan juga diminta oleh Allah untuk selalu bertakwa kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Mendapat rahmat itu mendapat kebaikan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dalam riwayat Ibnu Jarir, ini asbabun nuzulnya, yang bersumber dari Al-Hasan, menjelaskan ayat ini turun karena perkelahian dua suku, yaitu suku Aus gitu ya, kelompok Aus dan Khazraj. Nah ini sangat sangat dikenal ya, kedua kelompok ini bertikai yang begitu tajam dan juga susah untuk dikompromikan mereka itu. Kejadian ini dimulai ketika Rasulullah SAW yang mengendarai keledai melewati Abdullah bin Ubay ibnu Salul yang sedang duduk dan berkumpul dengan rekan-rekannya. Saat itu keledai Rasulullah SAW buang air
Lalu Abdullah yang merupakan tokoh kaum munafikin berkata, lepaskan keledaimu karena baunya sangat mengganggu kami. Sahabat Nabi Abdullah ibnu Rawahah menegur Abdullah sambil berkata, demi Allah, bau air seni keledai lebih wangi dari minyak wangimu. Nah, gitu. Dan terjadilah pertengkaran yang mengundang kehadiran kaum masing-masing saat kedua kelompok saling memukul dengan pelepah kurma, sandal dan tangan. Nah, di situ jadi rame gitu ya. Mereka semua dipanggil ke pengadilan tapi membangkang. Kemudian Allah menurunkan ayat ini sebagai peringatan kepada orang-orang yang bertengkar agar segera berdamai. Jadi luar biasa ini, Allah menghendaki perdamaian, bukan percekcokan, bukan perkelahian. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat dari interpretasi para mufassir. Oke, jadi di sini yang pertama Ibnu Katsir nih. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya makna innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang itu bersaudara ya. Orang mukmin itu bersaudara, terutama yang seagama. Beliau juga menjelaskan bahwa pertikaian, peperangan antara kaum mukmin merupakan bentuk kezaliman atau aniaya. Dia diibaratkan tubuh yang sedang sakit. Rasul bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu. Orang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Ini pesan Rasulullah luar biasa ini kepada orang-orang muslim. Halo orang-orang muslim yang kerjanya bertikai ya, yang kerjanya gontok-gontokan, ini hadis menjelaskan orang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Ia tidak boleh berbuat aniaya terhadapnya dan tidak boleh pula menjerumuskannya. Ingat, mudah-mudahan semua mendengar dan terus menciptakan keharmonian di antara kita bersama. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi dan saling berlemah lembut di antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan tidak bisa tidur karena sebagian anggota badannya ada yang terganggu begitu ya. Nah, sehingga mengganggu kepada anggota badan yang lainnya. Nah, ini Rasul menggambarkan bagaimana ya seorang muslim dengan muslim yang lainnya dalam hal persaudaraan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menurut Al-Maraghi ayat ini menerangkan bahwa orang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Nah, ini jadi tidak boleh saling mendolimi, memburukan, mencela dan memperpanjang masalah. Kalau tahu saudara kita mendolimi kita, maka kita bagaimana untuk sabar menghadapinya dan mengingatkan, jangan begitulah, kan kita bersaudara gitu ya. Mungkin memburuk-burukan juga mengingatkan ya. Nah, itu jadi tidak boleh saling mendolimi. Karena si itu mendolimi, saya dolimi lagi, tak boleh itu.
Memburukan, si itu membuat buruk, saya lawan dengan buruk lagi, gak boleh itu. Si itu mencela, saya mencela juga, gak boleh itu ya. Tentu juga memperpanjang masalah itu tidak termasuk hal yang dianjurkan. Sedangkan Syekh Wahbah Al-Juhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan melalui surat Al-Hujurat ayat 10 ini, Allah menegaskan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara seagama. Mereka disatukan oleh satu prinsip, yaitu iman. Maka wajib bagi mereka mendamaikan dua orang yang berselisih, bukan mengompori, bukan memanas-manasi, bahkan supaya tambah ramai langsung lagi dihasut. Nah, inilah pekerjaan yang tidak berdasar dan tidak mendatangkan rahmat dan berkah. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya, tali ikatan persaudaraan seagama lebih kuat daripada ikatan persaudaraan nasab. Tuh, gitu. Kata Al-Qurtubi ya, tali ikatan persaudaraan seagama lebih kuat daripada ikatan persaudaraan nasab. Sebab ikatan persaudaraan nasab terputus karena berbeda agama, sedangkan ikatan persaudaraan seagama tidak akan terputus karena berbeda nasab. Jadi ini Al-Qurtubi lebih jelas lagi memberikan penjelasan kepada kita. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tafsir ayat menurut Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi sebagai berikut. Makna sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara ini menunjukkan sebuah perjanjian yang ditunaikan Allah dengan sesama orang-orang beriman. Siapapun orang yang berada di belahan timur maupun barat yang beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasulnya, serta beriman kepada hari akhir, maka mereka adalah saudara orang-orang yang beriman. Maka dari itu apabila terjadi perpecahan, yang namanya juga manusia ya, ada aja paket roknya gitu, bahasa Sunama itu paket rok, nah paket rok ya. Ada saja ketidaksejalanan dalam hidup mungkin ya di antara sama muslim yang bisa menyebabkan perpecahan, maka hendaklah kaum mukmin yang lain mendamaikan saudara-saudaranya. Udah damaikan aja. Cara gimana? Ya cari cara yang bisa dua-duanya damai. Maka supaya kamu mendapat rahmat, ini menunjukkan bahwa kebaikan dunia dan akhirat pun diperoleh oleh orang-orang yang mendamaikan saudaranya yang berselisih. Ini besar keutamaannya melakukan perdamaian terhadap orang-orang yang sedang berselisih. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, intisari ayat ini berdasarkan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Dilalil Quran adalah sentuhan atas hati orang-orang beriman agar menghidupkan ikatan yang kuat di antara mereka. Itu disebutnya itu sentuhan atas hati orang-orang yang beriman ya. Kalau orang yang kurang beriman mungkin selalu ya tidak menerima lah. Kalau orang yang tidak beriman mungkin hanya menggunakan pikirannya, hanya menggunakan otaknya, pertimbangannya itu lebih besar di otak ketimbang di kolbu gitu ya. Tapi orang-orang yang beriman inilah, maka sentuhan atas hati orang-orang yang beriman agar menghidupkan ikatan yang kuat di antara mereka. Ayat ini merupakan pengikat bagi orang-orang yang beriman agar terus merawat persaudaraan. Hal ini adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah agar memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian Sayyid Qutb menekankan rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan harus menjadi landasan utama masyarakat Muslim. Saya ingin mengulang ini menurut Sayyid Qutb ya. Menekankan rasa cinta, perdamaian, kerjasama, dan persatuan harus menjadi landasan utama masyarakat Muslim. Jadi akur ya, dengan batur sakasur, gitu kata bahasa yang lain nama. Akur dengan batur sadapur, ya gitu. Kemudian akur dengan batur salemur, nah gitu ya. Dan akur sadudulur, nah gitu. Ada kan lagunya, lagu sadudulur ya. Nah itu bagaimanapun penting untuk akur jadi dulur semuanya merasa nikmat punya dulur yang alakur. Nah itu. Kemudian Imam Juher Hafiz menandaskan ini dalam tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah bahwa ayat ini mengandung dorongan untuk melakukan perdamaian. Oh gitu. Jadi betul-betul. Oke, selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kita ingin melihat ini ayat berapa tadi? Halo? Lupa lagi ya. Ayat 10 surat apa? Lihat ke belakang lagi ya. Itu ada nilai-nilai pedagogisnya dari ayat tadi itu. Yang pertama, mendidik hambanya agar bertakwa kepada Allah dan menjaga tali persaudaraan. Nah, ini. Dengan takwa, tali persaudaraan akan mudah diciptakan. Dengan takwa, tali persaudaraan akan mudah diwujudkan. Kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, kita sebagai orang tua, kita sebagai dosen, kita sebagai guru, kita sebagai tokoh masyarakat punya kewajiban. Kewajiban apa? Kewajiban untuk membimbing, mengarahkan, menuntun agar anak-anak didik kita menjadi anak didik yang bertakwa. Aduh, indah ini. Para guru, para dosen, para tokoh masyarakat, para orang tua bila memahami dan menikmati bagaimana mendidik hamba untuk menjadi hamba yang bertakwa, dan mereka ikut dan menjadi orang yang bertakwa dan menjaga tali persaudaraan, itulah merupakan cita-cita para pendidik dan para pengajar semua hamba Allah ya. Bagaimanapun berjuang, para dosen itu tidak hanya menyampaikan materi secara ansih, coba diawali dengan apa-apa yang dalam penguatan ketakwaan dan juga menciptakan tali persaudaraan. Yang kedua, mengajarkan hambanya agar menciptakan perdamaian. Tidak mustahil di antara murid-murid kita ada yang cekcok, ada yang riweuh gitu ya, ada yang bermasalah. Maka bagaimana kita menciptakan perdamaian, bagaimana mendidik kesatuan, persatuan, dan menjauhi permusuhan yang mendatangkan ya rahmat Allah. Jadi mengajarkan hambanya agar menciptakan perdamaian, kesatuan, persatuan, dan menjauhi permusuhan yang mendatangkan rahmat Allah. Luar biasa. Jadi semuanya ini kita dalam rangka menunggu dan berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Di rumah kumpul dengan keluarga untuk menunggu rahmat Allah. Di kelas menunggu rahmat Allah. Dimanapun rahmat Allah itu kita harapkan, dan cara mendapatkannya yang melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, baik ibadah mahdoh atau ibadah goer mahdoh, termasuk hadir di majelis ta'lim, duduk bersama-sama, ini sedang menikmati turunnya rahmat dari Allah. Kalau kata kepala UPT ya, kepala apa tuh ITC ya, ini masjid luar biasa, penuh dengan malaikat-malaikat rahmat menghadiri pengajian ini. Amin. Mudah-mudahan berimbas kepada semua yang hadir di Zoom yang kita laksanakan ini. Kemudian yang ketiga, mendidik hambanya agar menjadi insan yang memperhatikan saudaranya dalam suka dan duka. Tuh, gitu.
punya saudara dari ibu kelihatannya agak perlu mendapatkan perhatian. Nah, gitu. Ada saudara dari bapak kelihatannya perlu mendapatkan perhatian. Nah, maka memberikan perhatian terhadap saudara-saudara itu, terutama yang sedang mendapatkan hal yang tidak disenanginya, itu sangat besar manfaatnya. Ini buah dari Ramadan gitu ya, buah dari silaturahim. Kemudian menerapkan akhlak mulia dengan membangun ikatan ukhuwah Islamiyah, insaniyah, watoniyah dengan silaturahim dan halal bihalal. Nah, ini menerapkan akhlak mulia. Akhlak itu perilaku yang terpuji, perilaku yang terhormat. Minimal ketemu sama orang itu senyum ya, ketemu sama orang tua senyum. Waduh, dari kota kan pulang ke kampung ya, menebar senyum dan menebar amplop yang berisi, bukan amplop yang kosong, kepada saudara-saudara di lembur, di kampung, karena katanya si A ini sukses di kota, kok ke kampung nggak ada senyumnya. Gitu ya. Maka senyum dan salaman, tegur sapa, juga perhatian itu dalam rangka menguatkan ikatan persaudaraan, sehingga begitu mau pulang ke kota mereka mendoakan, mereka memberikan ucapan-ucapan yang sangat indah dan menarik. Kenapa? Karena kita sedang menanam, kita sedang memberikan perhatian dengan akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Para mahasiswa kemudian itu kan pulang kampung gitu ya, karena lebaran. Jangan lupa di situ ada serak kerabat, saudara, maka berbicara dan mengungkapkan apa yang kita sampaikan semua dalam rangka membina akhlak mulia, membangun ikatan ukhuwah Islamiyah, insaniyah, watoniyah dengan silaturahim dan halal bihalal. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, makna ukhuwah ini kan sering kita dengar ya. Ukhuwah, apa sih ukhuwah itu? Nah, kita lihat makna ukhuwah. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fazil Quran, ukhuwah secara etimologi berasal dari kata akhun, yang artinya berserikat dengan yang lain. Karena kelahiran dari dua belah pihak atau salah satunya, atau karena persusuan tuh gitu ya. Ulang ini. Jadi berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau salah satunya, atau karena persusuan. Nah, ini namanya akhun, ukhuwah yang kita bahas. Secara terminologi, ukhuwah Islamiyah adalah jalinan persaudaraan yang didasari oleh keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara meskipun berbeda-beda suku, bangsa, adat, warna kulit, dan tingkat sosial ekonomi. Nah, itu yang disebut dengan ukhuwah, makna ukhuwah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah berfirman, kita baca pelan-pelan untuk menyambut rahmatnya dan berkahnya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir.
Wahai manusia. Wah, kalimatnya gitu. Wahai manusia. Jadi yang dipanggil siapa? Manusia. Manusia itu siapa? Ya kita manusia itu. Yang namanya manusia itu ya kita, termasuk yang lain yang namanya manusia. Wahai manusia, kata Allah begitu. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, macam-macam ukhuwah nih. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan dengan berlandaskan nilai keislaman dan diikat oleh akidah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbedaan bangsa, suku, adat istiadat dan warna kulit tidak menjadi halangan untuk tetap menjadi persaudaraan. Itu namanya apa? Ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, persaudaraan karena tanah air. Nah ini tempat kelahiran, tanah tumpah darah atau kampung halaman. Ukhuwah jenis ini berarti menganggap seseorang sebagai saudara sebangsa tanpa memandang agama dan suku. Namanya apa tuh? Ukhuwah watoniyah. Wah, ini luar biasa ini. Mungkin ada yang baru mendengar ya, atau ya mungkin sering-sering mendengar ya, semuanya jadi menggugah makna dari ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang cakupannya lebih luas, yaitu antar sesama umat manusia di seluruh dunia. Ukhuwah insaniyah meminta syarat ketulusan, kejujuran, tenggang rasa, saling menerima dengan syarat ketulusan, gentleman, kejujuran, keterbukaan, simpati dan empati sebagaimana yang terkandung dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, nanti kita akan melihat makna dari halal bihalal, makna sejarah dan esensinya gitu ya. Kita kaji, kita ungkap, mudah-mudahan menjadi pengetahuan bagi kita. Di halal bihalal. Secara bahasa nih, secara bahasa. Halal bihalal terdiri dari dua kata, yaitu halal dan bihalal, yang secara harfiah mempunyai pengertian halal dengan halal. Halal dibalas dengan halal, ridho dibalas dengan ridho, rela dibalas dengan rela, maaf dibalas dengan maaf. Oh gitu. Arti halal bila halal umumnya dilakukan setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan oleh sekelompok orang. Arti halal bihalal bertujuan menghormati sesama manusia dalam bingkai silaturahim. Halal bihalal menjadi kesempatan bagi individu untuk mengakui kesalahan mereka, meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin telah terluka dan memulai lembaran baru dengan hati yang tulus. Halal bihalal juga mengingatkan kita tentang nilai-nilai luhur seperti kesederhanaan, kerendahan hati, dan rasa syukur. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana ini sejarah halal bihalal dan esensinya. Kita ingin melihat sejarah supaya tuntas. Secara historis, kronologi istilah halal bihalal muncul di tengah-tengah masyarakat. Pertama, fase sebelum gagasan yang dimunculkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Nah ini ya,
Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Setelah melihat beberapa manuskrip kuno seperti Babat Cirebonan, Demak, Pasai, dan Jawa, sebenarnya kegiatan halal bihalal sudah terjadi pada abad ke-15, yaitu pada masa Wali Songo. Waktu itu Wali Songo memanfaatkan ritual Dharma Sunya bagi pemeluk Kapitayan. Setahun sekali mereka punya tradisi saling menghilangkan kesalahan. Fase kedua muncul pada abad ke-18, tahun 1900-an. Diceritakan dalam Babat Cirebon, Raja Arya Mangkunegara I, nama lahir Raden Mas Said, pendiri Kadipaten Mangkunegara Surakarta, Jawa Tengah, mentradisikan sungkeman. Di sana para prajurit berkumpul di balai. Kemudian sowan pada raja dan permaisuri yang terjadi setelah Idul Fitri. Subhanallah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, di abad 20 sekarang ini, di awal abad 20, dokumen majalah Suara Muhammadiyah edisi nomor 5 tahun 1924 menyebutkan bahwa orang dulu menggunakan istilah halal bihalal. Dalam riwayat lain, seorang penjual martabak asal India yang mempromosikan dagangannya di sekitar Taman Sriwadari Solo tahun 1935 sampai 1936 dengan menyebut martabak semakin lebar alias halal bihalal. Coba itu ya. Dokumen ini ditemukan dalam catatan sejarah. Namun yang menjadi patokan adalah gagasan yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbillah pada tahun 1948 dikala Presiden Soekarno meminta solusi pada beliau untuk menyelesaikan konflik yang terjadi pada elit politik di pemerintahan saat itu. Kemudian selanjutnya, sowan yang dilakukan Bung Karno itu membuahkan jalan keluar, yakni diselesaikan dengan silaturahim. Hanya saja istilah itu sudah lumrah dikenal masyarakat. Akhirnya sambungnya Kiai Haji Abdul Wahab menggantinya dengan istilah baru, yaitu halal bihalal. Para elit politik yang tak mau bersatu dikumpulkan dalam suatu meja supaya mereka tidak punya dosa atau harus dihalalkan dosanya. Hingga kini cerita legendaris ini dikenal oleh masyarakat yang sangat luas. Gagasan Kiai Haji Abdul Wahab menjadi dua argumentasi ilmiah. Pertama, adanya di sini tolabul halal litoriki halal, maksudnya menyelesaikan masalah dalam sebuah kehormatan dengan cara mengampuni sebuah kesalahan. Kedua, membedakan kesalahan yang dibalas dengan kebebasan atau memaafkan. Makanya saat lebaran warga menggunakan istilah kosong-kosong. Jadi esensi halal bihalal adalah memberikan maaf pada orang lain. Selanjutnya hadirin wal hadirat, halal bihalal berarti menyelesaikan problem, kesulitan, meluruskan benang kusut dan mencairkan sesuatu yang beku. Jadi halal bihalal dikonotasikan pada kegiatan silaturahim atau saling memaafkan. Halal bihalal bukan sekedar ritual keagamaan, tapi menyangkut kemanusiaan. Karena silaturahim berasal dari dua kata, yaitu silah bermakna positif dan rahim bermakna kasih sayang. Selanjutnya hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mari kita baca pelan-pelan. Wala ya'ti li ulul
fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan rizki di antara kamu bersumpah tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selanjutnya hadirin, kita akan melihat makna silaturahmi atau silaturahim. Karena memang silaturahmi ini sangat menggema di saat ini, dan ini perlu dikaji, digali makna secara vulgar. Jadi maknanya pertama secara bahasa kita lihat, silaturahmi dalam bahasa asalnya yaitu bahasa Arab terdiri dari dua kata. Silah yang artinya adalah pemberian atau hubungan yang menyambungkan antara dua orang atau bahkan lebih. Kemudian yang perlu dipertegas bahwa rohmi dengan rahim merujuk kepada kantong selaput dalam perut seorang ibu, di mana janin dikandung selama kurang lebih 9 bulan. Sehingga dapat dimaknai bahwa tali persaudaraan dalam silaturahmi berlaku pada saudara yang memiliki hubungan nasab. Sementara lain, silaturahmi sendiri biasa diartikan oleh para ulama sebagai perbuatan baik kepada para kerabat, baik dengan harta atau bantuan atau kunjungan atau bahkan hanya dengan ucapan salam. Nah, itu makna silaturahmi. Selanjutnya hadirin wal hadirat, akan Allah panjangkan. Nah, ini melihat keutamaan silaturahmi ya. Keutamaannya apa sih ini silaturahmi teh? Akan Allah panjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk. Nah, ini harus ingat, keutamaan silaturahmi itu begitu besar manfaatnya. Ya, dikatakan di sini akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk. Man sarrahu ayyamuddallahu fi umrihi wa yuwassi' alaihi rizqahu wa yadfa'anhu mitatasu falyasir rahimah. Barang siapa menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah ia sambung tali silaturahmi dengan kerabatnya. Mungkin di antara para jamaah ini masih belum datang ke kampung halaman, masih belum datang ke saudara, masih cuek-cuek, masih ada umur. Ayo bersilaturahim dengan berbagai macam cara, supaya ketika hidup ini kita dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dan bila diwafatkan, wafat dalam keselamatan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana cara merajut ikatan ukhuwah Islamiyah, insaniyah dan watoniyah melalui halal bihalal serta silaturahmi. Kita lihat di sini. Yang pertama, jangan bercerai-berai. Wah, ini. Yang kedua apa? Yang kedua mencintai saudaranya. Yang ketiga saling menghargai, saling menolong, dan saling melindungi. Wah, yang keempat ini, yang tidak memandang rupa dan harta, ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian,
tetapi dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Merasa paling cantik, paling ganteng, merasa paling banyak harta, tapi di situ yang menimbulkan bukan ketundukan dan ketaatan. Ini yang tidak menjadi keberuntungan. Makanya tidak memandang rupa dan harta, dan diungkapkan dalam hadis tersebut. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak berselisih pendapat. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih dalam hal berpendapat. Kemudian yang keenam, mencintai tanah air, menjaga kerukunan dan pertahanan negara. Haddasana Qutaibah, haddasana Ismail bin Ja'far an Humaid an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin panadharu ila juduratil Madinah au du'a rahilatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Ketika Rasulullah SAW datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Terus nomor 7, sudah selesai. Nomor 7-nya ini kisah teladan. Mari kita lihat kisah teladan. Perbedaan suku, ras, bangsa, bahkan agama di Yasrib tidak menjadi penghalang bagi Nabi Muhammad untuk membangun sebuah negara yang bersatu dan berdaulat, tapi justru menjadi kesempatan baginya dalam mempersatukan umat yang bahkan sempat terjebak dalam konflik saudara selama puluhan tahun. Setelah berhasil menebar benih-benih komunitas muslim di Yasrib seiring dengan penindasan kaum Quraisy Makkah terhadap umat muslim yang semakin menjadi-jadi, Nabi Muhammad bersama umatnya hijrah ke negara yang kelak dinamainya Madinah pada 622 Masehi. Ada yang menarik pada peristiwa ini, yaitu Nabi mempersaudarakan kaum Muhajirin sebagai pendatang dan kaum Ansor sebagai pribumi. Nabi menyadari para Muhajirin migrasi ke negara baru tidak membawa apa-apa. Semua harta tidak bisa mereka bawa. Sebagai solusinya, Nabi mempersaudarakan mereka dengan Muslim pribumi. Keputusan ini disambut baik oleh kedua belah pihak. Bahkan kaum Ansor rela membagi separuh hartanya untuk saudara baru mereka. Padahal secara ekonomi kaum pribumi juga sedang tidak membaik. Keimanan dan semangat persatuan dalam jiwa merekalah yang telah berhasil menyatukan. Nabi Muhammad SAW memulai kepemimpinannya dengan menyatukan kaum Ansor dan Muhajirin. Nabi menegakkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam antara kaum Muhajirin yang datang dari Mekah, kaum Ansor pribumi Madinah, dan berbagai bangsa lain seperti orang Persia, orang Rum atau Bizantium. Nabi mengokohkan tali persaudaraan sama umat Islam, disatukannya antara orang-orang Muhajir dengan Ansor dan bangsa lain dalam persaudaraan yang penuh kasih sayang. Selain membina persaudaraan sama orang-orang Islam atau ukhuwah Islamiyah di kota Madinah, Nabi Muhammad juga membina ukhuwah watoniyah, sehingga mengarahkan pada penduduk Madinah dari suku apapun dan agama apapun agar menjaga keamanan kota Madinah. Mereka diarahkan agar bersatu mempertahankan kota Madinah apabila ada serangan dari luar.
Selanjutnya Nabi Muhammad membina persaudaraan antara sama umat manusia atau ukhuwah insaniyah dalam mengatur di kota Madinah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama. Nabi Muhammad membuat perjanjian dengan berbagai kalangan yang disebut Konstitusi Madinah atau Piagam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi butir-butir perjanjian itu adalah agar kedua belah pihak Muslim dan Yahudi saling melindungi, menyatakan musuh bersama kepada siapa saja yang bermaksud menyerang Madinah, dan siapapun yang melanggar perjanjian ini berarti telah berbuat dolim. Dari kisah Rasulullah membangun negara Madinah dapat diambil hikmah bahwa perbedaan bukan menjadi penghalang untuk menciptakan kerukunan, tetapi justru peluang untuk mewujudkan persatuan. Wallahu a'lam. Selanjutnya hadirin wal hadirat, doa. Di akhir kegiatan ini ada doa yang mungkin di antara jamaah sudah biasa baca doa ini, dan kita baca ulang. Mudah-mudahan Allah insya Allah di pagi ini mengabulkan doa kita. Doanya, Rabbana ghfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Itulah kajian kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menunaikan kewajiban, bisa melaksanakan kegiatan. Mudah-mudahan semua menjadi amal soleh yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin wal hadirat yang telah hadir bersama-sama. Yang sakit semoga disembuh sehatkan, yang sehat tambah sehat, yang bahagia tambah bahagia, semuanya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika UPI yang juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan dapat menyebarkan dakwah kita melalui kampus UPI tercinta di Jalan Setiabudi, Bandung, Kota Kembang, yang merupakan kota kebanggaan kita, dan juga yang lainnya. Kemudian yang kedua juga terima kasih kepada Ketua dan Sekretaris DGB ini yang tadi Ibu Sekretarisnya sedang sakit dan istri dari Ketua DGB juga sedang sakit. Mudah-mudahan disembuh sehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, juga ucapan terima kasih kepada Dekan FPBS ini, Ibu Profesor Tri Indri Hardini, juga Warek 1 Profesor Yulianeta, Profesor Dingding, dan Dr. Yanti Wirja juga yang mendukung dalam dakwah kita ini. Mudah-mudahan FPBS khususnya, FPIPS juga, dan fakultas-fakultas lain di UPI ini semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Dekan FPEB juga di sini hadir, Prof. Eeng, halo, ya selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada dekanat di lingkungan UPI, Direktur SPS UPI Profesor Juntika juga hadir. Kemudian sebagai penasehat di Masjid Al-Furqon juga hadir nih beliau, dan mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan terus mengembangkan dakwah di kampus dan di luar kampus. Kemudian juga di sini Direktur Kamda Purwakarta, juga di sini hadir ya.
Profesor Yaya Nurbayan dan juga Cibiru ini Profesor Denny. Mudah-mudahan kamda-kamda yang lain juga hadir dan juga para profesor yang lain yang juga selalu hadir. Profesor Mufid Hidayat ini dari negara Lembang juga hadir. Mudah-mudahan Lembang menjadi tempat beribadah yang lebih khusyuk. Kemudian Profesor Cucu, Profesor Edi Suresman, juga profesor yang lain selalu hadir dalam kajian ini. Mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Direktur Kemahasiswaan Profesor Dr. Suwatno MSI juga hadir. Terima kasih. Profesor Dedi Koswara dan Sarjana Angkatan 79 juga hadir, mengajak alumni, mengajak kawan dulu sedang di SPG cenah kitu di Garut, di Lemur, ajak ngaji, mudah-mudahan berkah semuanya. Kemudian juga PBA Pak Dr. Haji Ahmad Ali dan Pak Asep Sopian juga ikut hadir. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat, panjang umur dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan dosen bahasa Arab yang lainnya juga hadir, mudah-mudahan sama mendapatkan keberkahan. Kemudian penasehat DKM Al-Furqon, nah ini yang tadi sudah disebut, ada Prof Juntika, ada Prof Mufid, ada yang lain-lainnya. Mudah-mudahan tetap Al-Furqon menjadi masjid kebanggaan kampus UPI yang banyak orang bersujud di situ untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala ITC Dr. Mulyana Abdullah selalu hadir di Masjid Al-Furqon sebagai tanggung jawab, mungkin kalau tidak hadir ditanya oleh yang lainnya maka hadir. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kemudian juga Ketua DKM Al-Furqon Profesor Edi Suresman, kemudian juga reng-rengan pimpinan Dr. Joni dan juga pengurus yang lainnya. Mudah-mudahan juga terus ngaji dan ngaji bersama-sama sehingga Allah tetap memberikan berkahnya kepada kita semuanya. Kemudian juga Profesor Eri Sarimana, ini Wakil Ketua Umum ADRI, Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pakuan Bogor juga hadir. Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Kemudian juga Ibu Cucu Mas Pika dan para calon doktor Ilpen kelas 3B, waduh ini luar biasa hadir, mudah-mudahan lancar dalam studinya. Kemudian Ketua DPD HISPI Jabar Pak Jentot Tugiono MM juga hadir, terima kasih. Kemudian Profesor Dr. Haji Supari Muslim, di sini Rektor Bodhisastra University Florida USA dan Ketua Umum Komunitas Pendidikan Tinggi dan Cendekiawan Nusantara dan kawan-kawan selalu menyimak. Dan para mahasiswa dari USA juga ikut ngaji, mudah-mudahan tetap penuh keberkahan. Kemudian hadir juga para mahasiswa-mahasiswi program pasca S2 IALM STIELM PP Suryalaya Tasikmalaya. Nah ini juga hadir menyimak para dokter, perawat, staf karyawan Rumah Sakit Holistik Herbal Purwakarta. Nah ini di bawah pimpinan pemilik Rumah Sakit Dr. Husein Ahmad Bajri dan juga PhD dan juga Dr. Fatimah di sini hadir. Terima kasih, semoga lancar dalam segala kegiatan dan urusannya. Ketua Forum Madrasah Swasta Kabupaten Tasikmalaya sekaligus Kepala Madrasah Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya dan dosen Pascasarjana S2 PP Suryalaya yaitu Bapak Dr. Yahji Riyad Jamil SPD MM. Terima kasih Kiai selalu hadir dengan para jamaahnya, insya Allah berkah. Kemudian juga jamaah ikut pengajian pada hari ini dari Universitas Tanjung Pura, ini ada Profesor Sulis, Dr. Ahmad Yani, Dr. Marmawi, Dr. Yulis, kemudian Ustadz Riyadi Budiman, Dr. Tahmid Sabri, dan Dr. Endang juga hadir dari Kalimantan Barat. Semoga lancar dalam menghadapi segala urusan-urusannya.
Kemudian juga Pak Tatang Muhtar, Kadis Dukcapil Kota Bandung juga hadir di sini, dan Ketua ICMI di tengah-tengah kesibukan selalu hadir. Terima kasih Pak Kepala Dinas Dukcapil. Ya, terima kasih, semoga berkah selamanya. Kemudian juga DKM Masjid Al Mustofa Cimeong Majalengka juga hadir. Terima kasih ini. Kemudian Bapak Jasman Indarno ITB Semarang, juga Pak Dr. Yadi juga hadir. Universitas Jambi dengan para mahasiswa, para dosen juga hadir. Terima kasih. Ketua Yayasan Adiguna Kencana Haji Mulyana dan Rektor Universitas Bakti Kencana Dr. Apoteker Entris M. Hakes, nah juga hadir beliau di tengah-tengah kesibukan, semoga lancar dalam urusannya. Kemudian WR4 Bapak Agus Mi'raj Darajat juga hadir. Kepala PSDKU Tasikmalaya Pak Asep Mulyana Eskep Neres MKes PSD juga hadir. Staf PSDKU Subang Siti Rohmah juga hadir. PSDKU Kendal Hajah Pujiati Ningsi juga hadir. Hajah Imas Syarifah SPD MPD, Koordinator Keluarga Besar Almarhumah Hajah Horiyah juga hadir. Terima kasih. Ibu Yayu Inspektorat Kota Bandung juga hadir ini. Kemudian Sivitas Akademika Uninus. Nah ini di sini ada Pak Dr. Hedi Muhtar, ada juga Pak Profesor Dr. Nana dan Ibu Hajah Deti. Ini sedang di mana Ibu Deti ini? Kelihatannya sedang di Madinah, di mana ini ya? Halo. Semoga lancar segala urusannya. Ya, wilujeng ngapunten, mudah-mudahan lancar sedayana. Amin. Kemudian juga para alumni dan mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak Dr. Marwan dari Uninus juga ikut hadir dengan para alumninya. Kemudian Dr. Ujang Syarif Hidayat, MPD Direktur Yayasan Budi Mulia Kecamatan Nagra Kabupaten Sukabumi juga hadir. Terima kasih. Ketua Doktoral BPI PRI Bapak Masdon, Bapak Sadono Sri Harjo dan kawan-kawan ini selalu menyimak dalam kajian ini. Mudah-mudahan lancar. Kemudian juga Bunda Sopi ini dan Majelis Taklim Asyukur dari daerah mana ini? Dari daerah Sumedang hadir selalu, dan di sini juga dengan para jamaahnya, mudah-mudahan berkah. Kemudian Sivitas Akademika ULM Universitas Lambung Mangkurat, di sini Pak Abdul Salam, Pak Jainuddin, Bu Sigit Ruswinarsi, mudah-mudahan selalu lancar dalam segala urusannya. Dan juga Profesor Dr. Nana Herdiana, nah ini Wakil Direktur di Paca Uninus juga selalu hadir, tidak pernah ketinggalan, mudah-mudahan berkah. Kemudian juga Pak Sugeng, Pak Sutarjo, nah ini Pak Sugeng, Pak Dr. Sutarjo juga hadir nih dari Purwakarta ataupun dari daerah itu ya, mudah-mudahan lancar segala urusannya. Kemudian Hajah Sobariah nih, keluarga besar KBSA YBSA juga hadir, dan Ibu Hajah Yoyo Surya Kusuma dan keluarga besar Ibu Iyah dan Abah Ukik dari Lemur juga hadir, insya Allah berkah. Kemudian juga dari Mande Cianjur nih, dari Kecamatan Mande Cianjur juga hadir. Di sini ada Bapak Muhammad Mesa Yayat, Pak Cecep, Bu Yeni, Bu Gigis, Bu Hartiningsih, Bu Nur Hasanah, Bu Pipih, Bu Lina, Bu Cucu, Bu Ratna, Pak Syarif. Nah ini juga hadir. Pokoknya dari daerah Mane hadir pengajian luar biasa. Nah ini Profesor Nana ini sedang di mobil mau kemana ini? Mudah-mudahan lancar di perjalanannya ya. Kemudian juga Pak Teddy, Haji Teddy ini adalah hadir. Haji Teddy itu adalah Asda 2 dari Tasikmalaya. Halo, mana tadi saya lihat tadi ada Pak. Selalu hadir dan insya Allah berkah Pak Haji, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga di sini SLB Negeri Cicendo ya hadir juga. Kemudian juga SMK Negeri 1 Cilamaya juga hadir. Dr. Haji Ujang Syarif
juga hadir di sini. SMA Negeri 42 Jakarta Pak Deden juga hadir di sini. Pak Toto Sunarto dari Jakarta, Dr. Toto Sunarto juga dari Ciputat hadir, terima kasih. Sivitas Akademika Siliwangi, IKIP Siliwangi, Bapak Tamtam Kamaludin juga hadir. Kemudian Pak Dr. Yedi dari ITB juga hadir ya. Halo Pak Yedi, mudah-mudahan terus sehat walafiat dalam mengembangkan dakwah. Kemudian Bapak Usep Sutarman, Dr. Usep Sutarman dari STAI Yamisa Soreang juga hadir. Insya Allah berkah. Bapak Profesor Usep Kuswari ini EPBS UPI DKM Baitul Amanah Lembang selalu hadir Prof. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah lancar. Kemudian Bapak Dr. Ahmad Dewan Masjid Indonesia dan Dewan Kemakmuran Tangerang juga hadir, terima kasih. Bapak Dr. Haji Akil, ini adalah Dekan FAI dari Unsika, selalu hadir, mudah-mudahan sehat selalu dan penuh keberkahan. MTS Negeri 2 Bandung Barat, Ibu Dr. Hajah Yuni juga hadir. Mahasiswa, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan BKU Bakti Kencana University juga hadir. Bapak Gatot Handoko, Jamaah Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta juga hadir, terima kasih. Bapak Triantoro, Kepala Biro Pak Abu Khoir nih. Pak Abu Khoir, halo Pak Abu. Assalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Khoir bersama keluarga besar Balai Besar Guru Penggerak Guru ya, Balai Besar Guru Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan NTB. Pak Abu ini. Kemudian di sini ada Bapak Triantoro, Kepala Biro Umum Kemendikbudristek. Aduh, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kesibukan. Ibu Alpa Nur Hasanah SMA Negeri Pakem Sleman Yogyakarta juga hadir, terima kasih. Ibu Alpi Lailatin, Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Jawa Timur. Ibu Isaris, Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ibu Diah Mutmainah, Ibu Diah Rani, Bapak Wiwin Sutisna, Balai Besar Guru Penggerak Jawa Barat hadir, terima kasih. Bapak Muhammad Noval, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur juga hadir, terima kasih. Sama-sama Bapak Jasman Indratno, Institut Teknologi dan Bisnis Semarang juga hadir. Sama-sama Ibu Wihartati Purna Tugas SMA Negeri 2 Surabaya juga hadir. Bapak Ahmad Nur Hadi SLB Karya Mulia Surabaya, terima kasih. Juga yang lain-lainnya juga Pak Baidillah Riyadi dari Pontianak, Bapak Siswanto Disdik Ponorogo juga hadir, terima kasih. Bu Imas Mulyati Pengawas SMA Disdik Provinsi Jabar juga hadir. Pak Nana Erwijaya Pengurus Wilayah Igi Jabar juga hadir. Pak Muhammad Yunus di sini juga hadir, S3 Universitas Ibnu Khaldun Bogor hadir. Bapak Asdur Pengurus PGRI Kota Bandung. Bapak Ujang Permana DKM Masjid Jami Al Mustofa Desa Cimeong Majalengka. Bapak Dr. Yayat Sudrajat juga hadir, MTS Negeri 1 Kabupaten Bandung. Pak Dr. Eka Abdul Hamid adalah Wakil Ketua STAI 11 April Sumedang. Bapak Samsudin SPD MM dari STIT NU Pangandaran beserta Yayasan Islam Pangandaran pada hadir. Bapak Surya Gandhi dari MGMP IPA ITS juga hadir. Universitas YPIB Majalengka juga hadir. Sivitas Akademi STEBI Bina Esa juga hadir. Sivitas Akademi SMP IT Alpaz, nah ini binaan Prof Aan juga hadir. Semoga menjadi santri-santri yang cerdas, yang berakhlak dan juga beriman kepada Allah dengan akhlak yang terpuji. Kemudian juga DKM Masjid Al-Palak dan jamaahnya juga hadir. GOW ini BOKBB Bu Dr. Hajah Deti dan Ibu Lia juga selalu hadir. Kemudian Bapak Dr. Ki Haji Unang Sudarma dari Bajnas Sukabumi juga hadir, terima kasih. Kemudian SMK Nur Kausar Budiah juga hadir.
Dan Pak Teddy juga hadir, ini kelihatan, mudah-mudahan semuanya dalam rahmat berkah Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak disebut semuanya dapat berkah, rahmat semuanya insyaallah sehat walafiat dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa, Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita bertemu kembali hari Ahad yang akan datang. Amin. Punten, mohon maaf lahir batin. Pak Mir Alam, Profesor Mir Alam juga ada nih dari Sulawesi. Terima kasih Prof hadir dari UIM Makassar. Salam, moga panjang umur dan selamanya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.